Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syahlani, SSI, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video tutorial SPSS mata kuliah metode kuantitatif. Kami dari kelompok 1 mengambil judul Pengaruh Kepemimpinan dan Keterampilan Kerja Karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT Limpamas Indonesia, cabang Kedoya. Baik, sebelum memulai video tutorialnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Diki Fajar Prabowo dengan NIM 6422033. Lalu ada saya Ahmad Nur Arifin dengan NIM 6422015. Lalu ada saya Muhammad Dafa Finardi dengan NIM 642200085. Saya Sandi Septiawan dengan NIM 642200439. Saya Zahra Maulida dengan NIM 642200968. Baik, langsung saja kami mulai untuk presentasi video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Maulida dengan NIM 642200968 dari kelas 4 2. Saya dari kampus Tesis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tutorial dalam melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini sudah ada data dari hasil penelitian kelompok kami atau kelompok situ. Kita di sini ada X1, X2, dan Y. Kita menggunakan X1-nya itu ada 8 permintaan pemilihan. Jadi X1.1 sampai X1.8. Dan variabelnya itu kita menggunakan kepemimpinan. Kemudian untuk X2 kita di sini menggunakan 12 pernyataan, jadi X2.1 sampai X2.12. Kemudian di sini kita menggunakan untuk X2-nya itu keterampilan kerja karyawan, dan untuk Y-nya ini kita ada 9 pernyataan, jadi Y1 sampai Y9, dan variabel Y itu kita menggunakan kinerja karyawan. Nah, untuk desimalnya ini kita 0 semua ya teman-teman. Untuk width-nya ini kita tidak perlu ubah. Di sini kita ubah di sini aja 0 semua. Kemudian untuk align-nya ini kita bisa left, bisa right, bisa center. Namun di sini saya menggunakan right. Nah, di sini juga kita harus memilih scale semuanya. Nah, untuk label ini kita bisa isi dengan nama variabel yang kita teliti. Oke, bisa langsung kita ke langkah-langkahnya, yaitu kita ke data view. Nah, di sini kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus tahu nih uji validitas itu apa sih. Kalau uji validitas itu adalah kita menguji ketepatan dari item-item instrumen penelitian kita, yaitu pernyataan-pernyataan kuesioner yang sudah kita teliti, teman-teman. Nah, syarat dari bisa dinyatakan valid itu apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Kalau dia nilainya lebih dari atau sama dengan 0,05, berarti tidak dinyatakan valid, dinyatakan tidak valid. Nah, di sini kita sudah ada datanya, sudah saya masukkan datanya semua, beserta dengan totalnya ini. Ini didapatkan dari hasil kuesioner yang sudah kita sebar ya, teman-teman. Nah, kemudian bisa langsung ke langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita harus analyze. Ini untuk uji validitas dulu ya, teman-teman. Analyze, kemudian correlate, kemudian divariate. Nah, maaf ini tadi saya sudah masukin. Kita ulang dulu dari awal. Nah, di sini kita harus masukin atau kita pindahin ke sebelah kanan ini satu-satu. Mulai dari X1, X2, kemudian Y. Nah, di sini nanti kan kita akan pindahin yang X1-nya dulu ya. Ini 1.1 sampai X1.8 beserta dengan totalnya, total X1-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Nah, untuk ininya kita nggak perlu ubah-ubah lagi, kita langsung oke aja. Nah, akan keluar output seperti ini. X1.1 sampai X1.8 sudah sesuai.
Nah, kita lihat hasilnya itu dari sini teman-teman, Sigfood file. Kita akan lihat di sebelah sini. Sebelah sini. Ini adalah hasilnya nih teman-teman. Hasilnya kan 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan berarti juga dapat dinyatakan valid. Nah, untuk X1.2-nya juga sama nih, hasilnya 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan dapat dinyatakan valid. Dan seterusnya juga teman-teman, ini kita datanya sudah valid semua. X1.3-nya juga sama 0,000 sampai X1.8-nya juga 0,005 yang berarti dinyatakan valid semua ini. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk menguji variabel X2-nya. Kita balik lagi nih ke data view-nya. Sama caranya kalau tadi analyze, kemudian correlate, kemudian variate. Nah, yang tadi, yang di sebelah kanan, kita balikin dulu nih ke sebelah kiri lagi. Kita pulang lagi, kemudian kita klik yang X2-nya karena kita mau menguji yang X2. Jangan lupa beserta dengan totalnya juga kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, nggak usah diubah lagi, langsung kita okein aja. Keluar output seperti ini untuk yang X2-nya, X2.1 sampai X2.12. Sama kita lihat hasilnya dari Sigfood-nya. Di sini ada hasilnya 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan dinyatakan valid. Begitupun dengan X2.1 juga sama hasilnya 0,000 dan seterusnya sampai X2.12 itu hasilnya 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan dinyatakan valid. Berarti semua kenyataan di X2 ini valid semua ya teman-teman. Bisa kita lanjutkan lagi ke pengujian untuk variabel Y. Balik lagi ke data view. Caranya masih sama, analyze, correlate, kemudian di variate. Nah, ini jangan kita pindahin dulu lagi ke awal. Kita balikin lagi. Kemudian kita masukin yang variabel Y ini. Sumbernya 1, sampai 9, dan juga totalnya. Kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian langsung kita hapus saja. Akan keluar outputnya seperti ini untuk variabel Y1 sampai Y9. Kita lihat masih sama di sini Sigfood-nya yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan dinyatakan valid. Untuk Y2-nya juga sama, hasilnya 0,000. Kemudian sampai Y9-nya juga hasilnya 0,005. Yang berarti dinyatakan variabel Y ini valid semua, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita mau menentukan apakah pernyataan kita ini valid atau enggak, itu ada 3 cara, teman-teman. Yang 3 cara itu, yang pertama ini emang agak sulit ya. Itu kita menentukan dari Airtable. Kita harus lihat dari Airtable-nya dulu. Karena kebetulan di sini kita ada 60 responden, berarti rumusnya itu 60 dikurang 2 dan hasilnya 58. Kemudian kita bisa lihat dari baris yang 58 itu untuk di kolom 0,05 dan tingkat signifikansinya untuk uji 2 arah. Kemudian kita bisa bandingkan dari nilai Pearson correlation-nya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Untuk valid itu harus lebih besar nilai Pearson correlation-nya. Nah, itu memang agak sulit, namun yang kedua, cara yang kedua ini yang umum dilakukan yaitu dengan cara melihat nilai dari signifikansinya atau Sigfood-nya ini. Dari sini yang tadi saya sudah jelaskan melalui Sigfood. Nah, kemudian cara yang terakhir itu kita tinggal melihat bintang-bintang dari sini aja. Kalau ada bintangnya berarti valid. Cuman itu kan terlalu gampang lah. Kalau nggak ada tantangannya itu loh. Jadi yang umum dilakukan kita melihat dari Sigfood ini. Teman-teman. Nah, oke, berarti di sini uji validitas sudah kita lakukan semua dari X1, X2, dan Y. Kemudian kita bisa lanjut untuk uji reliabilitas minimalnya. Nah, kalau untuk uji reliabilitas itu apa sih sebenarnya? Kalau untuk uji reliabilitas itu adalah kita menguji nih
keandalan atau konsistensi dari item instrumen penelitian atau kuesioner yang sudah kita teliti teman-teman. Nah, untuk menyatakan apakah eh, data ini reliable atau enggak, itu syaratnya itu nilai Cronbach alfanya itu harus lebih dari 0,60. Itu baru bisa dinyatakan reliable. Kalau nilainya kurang dari 0,60 atau sama dengan 0,60, itu dinyatakan bukan tidak reliable. Nah, sekarang bisa nih kita coba apakah data ini kan reliable semua atau enggak. Datanya, caranya itu langkahnya ke data view, kemudian kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian reliability analysis, menguji reliabilitas. Nah, di sini maaf ya, sudah coba. Kita balik video. Nah, sama nih, di sini kita juga menguji satu-satu teman-teman, nggak bisa bareng. Kita uji dari X1 dulu, 2, kemudian baru Y. Nah, di sini tapi bedanya apa sih sama Terus bedanya itu kita nggak pakai totalnya, teman-teman. Kalau kita menguji reliabilitas, kita nggak cuma dari X1.1 sampai X1.8 aja nih. Nah, ini kita pindahin ke sebelah kanan. Kayak langsung kita okein aja nih, nggak perlu diubah apa-apa sama gitu. Terus kita oke, kan keluar hasilnya di sini. Ini hasil dari X1 kemarin. Hasil Cronbach alfanya yaitu 0,860 yang berarti lebih dari 0,60 dan berarti dinyatakan reliable. Tapi untuk X1-nya kita di sini sudah dapat ya bahwa hasilnya itu reliable. Nah, bisa kita lanjutkan untuk kita uji yang variabel X2-nya nih. Kita balik lagi ke data view, kemudian kita analyze, caranya sama, scale, kemudian reliability analysis. Nah, yang tadi kita pindahin dulu, kita balikin dulu. Satunya kita balikin, kemudian kita ganti pakai yang X2. X2 di sini sampai X2.12. Totalnya nggak usah, teman-teman, kita nggak usah aja. Kita pindahin ke kanan, kemudian langsung pakai, kan keluar hasilnya. Hasilnya itu Cronbach alfanya itu adalah 0,864 yang berarti lebih dari 0,60 dan dinyatakan reliable. Berarti sudah selesai nih kita menguji variabel X2-nya dan menyatakan reliable juga sama seperti X1. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk uji variabel Y-nya. Kita bisa balik lagi ke data view. Kemudian caranya sama, analyze, scale, kemudian reliability analysis. Ini jangan lupa kita pindahin dulu, kita balikin dulu ke yang semula. Terus kita isi dengan kita gunakan yang Y1 sampai Y9. Totalnya nggak bisa teman-teman. Langsung ke kanan. Kita oke. Hasilnya keluar ini. Cronbach alfanya itu di sini adalah 0,899 artinya sudah jelas lebih dari 0,60 berarti dinyatakan reliable teman-teman. Nah, berarti semua kita sudah lakukan nih untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Kesimpulannya berarti di sini data yang saya tunjukkan itu hasilnya valid semua, reliable semuanya. Nah, berarti cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan, yang bisa saya jelaskan. Teman-teman kalau bisa datanya juga sama, valid semua, reliable semua. Jadi kalau memang bisa belajar, apa-apa kita di sini juga masih sama-sama belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk langkah-langkah selanjutnya setelah uji validitas dan uji reliabilitas ini ada ya teman-teman. Bisa dilanjutkan dengan teman-teman saya lainnya. Nanti jangan lupa ditonton juga. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Dafa Finardi dengan NIM 64220085 ingin menjelaskan tentang uji normalitas metode grafik. Yang pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih regresi, kita pilih linear. Di situ kita masukin dependennya itu Y, independennya X1 dan X2. Lalu kita pencet plots. Untuk Y-nya kita masukin dependent dan X-nya masukin Zeres ID. Lalu centang dua-duanya. Kalau sudah kita continue, kita oke. Oke, untuk di sini datanya normal ya. Karena titik-titiknya ini tidak jauh dari garis. Untuk selanjutnya, kita menggunakan metode Kolmogorov. Kita pilih analyze, kita pilih regresi, linear, lalu kita pilih save, kita centang akun standaris. Kalau sudah kita continue, kita oke. Nah, kalau sudah, nanti ada akun Zre seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih analyze, kita pilih regresi, kita pilih non-parametric test, lalu kita ke legasi dialog, habis itu kita pilih one sample KS. Lalu kita masukin akun standarize yang tadi. Kalau sudah kita oke, di sini kita dapat angka 0,284. Oke, segitu saja untuk uji normalitas metode grafik dan Kolmogorov. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah saya akan membahas tentang uji multikolinialitas. Yang pertama-tama kita harus menginput semua datanya secara manual. Setelah itu, yang kita lakukan adalah klik analyze, lalu regression, lalu pilih yang linear. Selanjutnya masukkan variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent adalah variabel terikat, yaitu kinerja karyawan. Variabel independentnya, kepemimpinan karyawan dan keterampilan karyawan. Setelah masukkan semuanya, kita klik yang statistik. Kita centang yang hanya collinearity diagnostic karena untuk menguji multicollinearitas. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Keluar hasilnya, kita pakai yang ini, koefisien. Di sini tertera bahwa kepemimpinan memiliki nilai tolerance 0,647 dan nilai fit-nya 1,544. Dan keterampilan karyawan pun juga sama, nilai toleransinya 0,67 dan nilai fit-nya 1,544. Jadi kesimpulannya nilai kepemimpinan toleransinya 0,647 lebih besar dari 0,10 dan fit-nya 1,544 lebih kecil dari angka 10. Maka tidak terjadi multicollinearitas, yang berarti tidak ada korelasi atau hubungan yang kuat di antara variabel-variabel bebas yang diamati, yaitu variabel kepemimpinan dan keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan dengan NIM 4220439. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode scatterplot dan juga metode Gleicher. Langsung saja ke langkah-langkahnya.
Oke. Baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki data hasil penelitian dari kelompok saya, yaitu variabel X1-nya ada kepemimpinan, variabel X2-nya ada keterampilan kerja karyawan, variabel Y-nya ada kinerja karyawan. Ya. Lalu setelah teman-teman masukkan semua variabelnya ke kolom variabel view, data hasil eh, sebar survei teman-teman semua dimasukkan ke dalam data view. Nah, di data view ini nanti kita akan mendapatkan menu seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode scatter plot yang pertama. Masuk ke menu analyze, regression, ke menu linear. Lalu di kolom dependen ini kita masukkan variabel kinerja karyawan atau variabel Y ya teman-teman. Kenapa kita masukkan variabel Y? Karena variabel Y itu saling memiliki keterikatan satu sama lain dengan variabel X1 dan juga X2-nya. Lalu kepemimpinan atau X1 masuk ke variabel independence, keterampilan juga masuk ke kolom independen. Ya. Setelah semuanya masuk ke kolom masing-masing, lalu kita masuk ke menu plots. Ya. Di sini kita masukkan spreadsheet di Y dan juga spread di X. Lalu kita tidak usah centang apa-apa, langsung di continue dan juga klik OK. Ya, seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Diketahui dapat disaksikan oleh teman-teman semua bahwa di sini uji heteroskedastisitas menggunakan metode scatter plot, yaitu dihasilkan outputnya dengan grafik titik-titiknya ini menyebar merata ya di atas atau di bawah, di atas dan di bawah angka 0, lalu tidak membentuk suatu pola tertentu. Artinya data-data yang saya gunakan yaitu bebas dengan gejala heteroskedastisitas ya. Untuk cara membacanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak membentuk suatu pola tertentu, kemudian titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 ya. Artinya dapat dipastikan bahwa data yang saya punya itu sudah bebas gejala heteroskedastisitas ya. Simple untuk metode scatter plotnya sudah selesai. Lanjut kita balik lagi ke data untuk melakukan uji heteroskedastisitas yang kedua dengan menggunakan metode Glatzer ya teman-teman ya. Lalu di sini kita sudah punya datanya ya. Balik ke menu yang tadi, tetap sama analyze, regression, linear. Ini tidak usah diubah apa-apa ya teman-teman ya. Lalu kita ke menu save. Tadi kan kita ke menu plots untuk menggunakan scatter plots. Lalu kita ke menu save. Klik di bagian residual, unstandardized. Lalu klik continue. Oke. Di sini muncul ya teman-teman ya hasilnya ya. Nah, setelah kita klik OK, maka sudah tampil di sini kolom baru yaitu kolom res 1 dengan isinya data-data seperti ini. Setelah sudah muncul kolom baru res 1 ini, kita ke menu transform compute variable ya. Kita ketikkan ABS res di target variable. Lalu kita di numeric expression kita ketikkan ABS buka kurung, lalu kita tinggal klik 2 kali saja di bagian unstandardized yang tadi ya, tutup kurung. Oke, kita balik ke data. Nah, di data tadi kan hanya muncul kolom res 1 saja. Saat ini kita ada penambahan lagi kolom ABS residual atau ABS ya. Setelah muncul kolom ini, baru kita akan
mengeluarkan output yang nantinya akan kita pelajari ya teman-teman ya. Lanjut ke menu analyze, regression, linear. Lalu ini di sini kita reset ya teman-teman ya. Kita masukkan ke kolom dependennya yaitu ke kolom ABS residual, ke kolom dependen. Lalu kolom independen tetap sama, X1 dan X2, kepemimpinan dan juga keterampilan kerja karyawan kalau di data penelitian saya. Ya, lanjut ketika sini sudah masuk semua ke menu statistik. Estimate dicentang ya teman-teman ya. Estimate dicentang, continue. Oke, ya dapat disaksikan secara bersama-sama ya teman-teman. Di sini di hasil koefisiennya untuk menggunakan metode Gletser ya teman-teman ya. Untuk variabel kepemimpinan didapatkan nilai sig-nya yaitu 0,471. Lalu untuk variabel keterampilan kerja karyawan didapatkan nilai sig-nya yaitu 0,806 ya teman-teman ya. Artinya dengan uji Gletser ini maka syarat untuk bebas gejala heteroskidasitas yaitu dengan nilai sig-nya antara kedua variabel ini lebih besar dari 0,05 ya. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data yang kita punya yaitu bebas gejala heteroskidastisitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cukup simple untuk langkah-langkahnya sebenarnya. Hanya memang agak panjang sedikit dan juga agak tricky ketika kita menentukan tabel mana yang dicentang. Gejala heteroskidasitas ini digunakan agar kita dapat lanjut melakukan uji variabel-variabel bebas lainnya dengan syarat tanpa adanya gejala heteroskidasitas dari data yang kita punya. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah dan juga tutorial untuk melakukan uji heteroskidastisitas dengan menggunakan metode scatterplot dan juga dengan menggunakan metode Gletser. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sendiri, Sandi Septiawan, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang persamaan regresi linear berganti. Langkah pertama adalah kita input data-data ini secara manual atau bisa di copy paste dari Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Langkah pertama adalah analyze regression linear. Kita masukkan variabel dependent dan independent. Variabel dependent kita masukkan kinerja karyawan, variabel privat, dan variabel bebasnya kita masukkan kepemimpinan dan keterampilan. Oke, setelah semuanya kita masukkan, kita klik statistik. Selanjutnya kita checklist part and partial correlation, model fit, dan estimate. Setelah kita klik ketiganya, maka kita klik continue dan kita klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Ada model summary, variable entry atau remove, ANOVA, dan coefficient. Yang kita pakai untuk persamaan regresi linear berganda adalah tabel yang koefisien. Di mana di sini model yang pertama itu adalah konstanta dengan nilai 4,544. Kita taruh ini sebagai persamaan A. Model yang kedua ada variabel X1 kepemimpinan dengan nilai 0,3955. Kita taruh persamaannya di 1. Selanjutnya yang ketiga, variabel X2 keterampilan karyawan dengan nilai 0,391. Ini adalah persamaannya B2.
Setelah kita temukan persamaannya, maka hasilnya adalah Y sama dengan 4,544 tambah 0,395 tambah 0,391. Kalau dari rumus adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Saya ulang, hasilnya adalah Y sama dengan 4,54 ditambah 0,395X1 ditambah 0,391X2. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah konstanta A nilainya 4,544 menyatakan bahwa tanpa adanya pimpinan dan keterampilan karyawan, maka kinerja karyawan akan sebesar 0,544. Yang kedua, koefisien regresi B1 nilainya adalah 0,395 menyatakan jika kepemimpinan X1 bertambah satu satuan, sedangkan keterampilan karyawan nilainya, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,395. Selanjutnya, koefisien regresi B2, keterampilan karyawan dengan nilai 0,391 jika bertambah satu satuan dan variabel X1 kepemimpinannya tetap, maka akan menyatakan kinerja karyawan akan bertambah sebesar 0,391. Lalu, karena variabel kepemimpinan B1 nilainya lebih dari 0, maka diduga akan memberikan pengaruh yang positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, karena B2 keterampilan karyawan nilainya 0,391, artinya lebih besar dari 0, maka diduga juga akan memberikan pengaruh positif yang signifikan keterampilan karyawan terhadap kinerja karyawan. Demikian kesimpulan yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin dengan NIM 6422015. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk uji hipotesis pengaruh parsial antara X1 dan X2 terhadap Y. Berikut langkah-langkahnya. Mari kita simak. Di sini saya sudah memasukkan data berikut, yaitu ada kepemimpinan sebagai X1 dan keterampilan sebagai X2. Lalu di sini ada Y sebagai kinerja karyawan. Lalu kita masuk ke bagian data view. Dan data view ini sudah saya masukkan secara manual data-datanya. Kemudian kita olah uji hipotesis parsial. Kita pilih menu Analyze. Lalu kita pilih Regression, kemudian Linear. Nah, di sini kita akan memasukkan dependent sebagai Y, yaitu kinerja karyawan, dan independent adalah kepemimpinan X1 dan keterampilan adalah X2. Kita akan pilih OK. Di sini kita akan menemukan bagian-bagian atau table yang menunjukkan hasil dari pengolahan data tadi kita olah. Yaitu di sini ada tabel yaitu coefficients. Kita akan memilih koefisien ini sebagai hasil dari pengolahan data tersebut. Yaitu di sini nilai sig-nya adalah 0,002. Lalu di keterampilan nilainya adalah 0,000. Nah, maka
Dari uji hipotesis tersebut, dasar pengambilan keputusannya adalah HO diterima dan HA ditolak jika kurang dari 0,005, yaitu berarti ini di bawah dari 0,005. Jadi hipotesisnya adalah tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marifin dengan NIM 4220215. Di sini saya akan melanjutkan uji hipotesis pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita sudah memasukkan data-data berikut di variabel view, ada kepemimpinan X1, keterampilan X2, dan totalnya adalah Y sebagai kinerja karyawan. Lalu kita balik ke data view. Di sini kita sudah memasukkan data secara manual, dan oleh karena itu kita pergi ke analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Di sini kita akan memasukkan kepemimpinan X1 sebagai independen, lalu X2 keterampilan di independen, dan terakhir kinerja karyawan ada di dependen. Lalu kita klik OK. Di sini kita akan melihat semua tabel hasil dari pengolahan data. Lalu kita akan berfokus di tabel ANOVA. Di sini di ANOVA itu kita melihat nilai SIG ini sebagai 0,000, yang berarti dasar pengambilan keputusan itu HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG itu kurang dari 0,005. Sedangkan di sini adalah 0,000, yaitu berarti mengatakan bahwa nilai SIG ini kurang dari 0,05. Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan kualitas produk atau kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan konsumen. Salah lagi. Nah, baik teman-teman, kita sudah melihat hasil dari pengolahan datanya. Ini kita melihat di tabel ANOVA 2, ANOVA A, dan kita akan melihat di tabel berikut yang ada SIG. Nah, dasar pengambilan keputusan HO diterima dan HA ditolak jika SIG-nya ini kurang dari 0,005. Sedangkan di tabel ini kita mendapatkan angka 0,000, yang berarti nilai ini di bawah SIG. Oleh karena itu, tidak ada pengaruh yang signifikan antara keterampilan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Begitulah penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Finardi dengan NIM 6422085 ingin menjelaskan tentang koefisien determinasi berganda. Untuk caranya kita perlu pilih analyze, kita pilih regresi, kita ke linear, lalu kita pilih statistik, dan kita centang part and partial correlation. Lalu kita continue, kita oke. Oke, untuk koefisien determinasi bergandanya kita dapat 0,537. Lalu saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi parsial. Koefisien determinasi parsialnya kita ambil di standardized koefisien, kita ke beta, kita ambil yang 0,367 dikali zero order 0,636, hasilnya 0,23.
Lalu kita pilih yang bawahnya 0,452 dikali 0,671. Hasilnya 0,30. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.